Salam. Saya dan juga mungkin banyak yang concern terhadap peningkatan mutu kualitas diplomasi umat Islam, mengharapkan agar kita terus meningkatkan kemampuan memahami geopolitik, terutama bagi kalangan penceramah, pemikir, orang-orang yang sudah menjadi influencer misalnya, agar mereka terus meningkatkan kualitas mereka dengan mengikuti perkembangan baik dari berita-berita maupun dari ulasan-ulasan para pemikir, atau juga pandangan-pandangan yang punya bobot ideologi. Karena kita prihatin seorang yang sudah level penceramah nasional macam Gus Muafik, ini kategorinya penceramah nasional karena ya sering bicara di instansi, bahkan di hadapan Presiden Jokowi, Gus Muafik ini. Tapi mungkin tadi itu lalai dalam hal mengkaji mendalami tentang geopolitik, atau mau mendengarkan pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh pemikir atau tokoh-tokoh ulama dunia, ulama yang sudah levelnya global, sehingga Gus Muafik kelihatannya sudah mengikuti jejak Abu Janda ini, ya, menjadi yang disebut JSM, Zionis sawo matang, orang-orang Indonesia tapi mendukung Zionisme, mendukung Israel. Misalnya saya mendengarkan ceramah Gus Muafik yang mengatakan bahwa surat yang terkait dengan kaitannya hubungan Palestina dan Israel ini, dengan ada surat Al-Isra yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu untuk umat Islam dari keturunan Ismail, karena dibagi. Ibrahim punya anak Ishak, dan Ismail, dari Ismail melahirkan nanti Nabi Muhammad. Nah, Masjidil Haram ini buat umat Islam. Tapi Ibrahim dari Ishak ini nanti melahirkan nabi-nabi Bani Israel itu. Termasuk di sana nanti ya Isa. Jadi kaitan Masjidil Aqsa itu kiblatnya Bani Israel. Jadi nanti tidak ribut kalau umat Islam udah kiblatnya Masjidil Haram, sedangkan Kristen Yahudi kiblatnya ya adanya Masjidil Aqsa itu. Nah, inilah menurut saya ini ilmu cocokologi, ya, mencocok-cocokkan. Gus Muafik, Anda ini sudah menjadi penceramah level nasional yang seharusnya, ya, kalaupun ilmu cocokologi dipakai, yang tadi basisnya ilmu, basisnya ada ya terkait ideologi, basisnya ya dasar-dasar yang terkait dengan keilmuan. Kalau Anda sebagai penceramah internasional, penceramah nasional
tapi tidak mengikuti perkembangan geopolitik, nah inilah Anda akhirnya menjadi pengikut Abu Janda, Anda menjadi Zionis sawo matang. Orang-orang Indonesia tapi mendukung Israel. Jadi persoalan Israel dan Palestina adalah persoalan sisa-sisa penjajahan yang masih berlangsung saat ini. Ketika dunia semua yang menjadi negara-negara merdeka, ada sisanya ini satu nih, yakni Palestina yang masih dijajah Israel. Jadi persoalannya bukan persoalan kiblat ini. Ini persoalan penjajahan yang harus dihilangkan dari muka bumi. Dan semua bangsa-bangsa yang cinta kemerdekaan, bangsa-bangsa yang memiliki hati nurani, berjuang untuk bagaimana Palestina ini merdeka. Kita bangsa Indonesia yang pernah dijajah 350 tahun tentu merasakan pedihnya penjajahan. Sakit hati ya orang yang dijajah itu. Dan Palestina kini sudah 75 tahun dijajah. Dan kita melihat yang namanya penjajahan tuh ya kekejaman-kekejaman dilakukan, baik perampasan-perampasan. Bayangkan dari tahun 47 atau 48 makin sedikit, makin mengecil itu wilayah Palestina. Juga entah berapa yang sudah dibunuh oleh Israel dari tahun 47 sampai sekarang 75 tahun, sudah berapa ratus ribu yang terbunuh. Juga berapa juta dalam pengungsian. Ini adalah masalah ya proses perjuangan kemerdekaan yang belum selesai. Jadi seperti itu. Jangan dihubung-hubungkan bahwa ada dua kiblat. Kiblat umat Islam Masjidil Haram, kiblatnya orang-orang Yahudi ya Masjidil Aqsa. Bukan ini bukan masalah kiblat, ini masalah penjajahan yang harus dihilangkan di muka bumi. Dan memang ya sekarang bangsa-bangsa di dunia makin berani terhadap Amerika, menyuarakan ya untuk melawan Amerika. Dan kita melihat sekarang ya untuk kemerdekaan Palestina ini kita menyaksikan bagaimana negara-negara mukawamah sudah mulai bergerak. Bukan cuma Hamas di Palestina. Sekarang Lebanon pun sudah menyerang Israel. Kemudian ya Suriah pun sudah menyerang Israel. Dan kita nanti akan menyaksikan bagaimana Lebanon maupun Irak, dan terakhir kuncinya di Iran, di mana ratusan ribu rudal-rudal diarahkan ke Israel. Kenapa? Karena memang bahasa blok barat itu, bahasa Amerika adalah bahasa kekerasan, bahasa perang. Karena Amerika sepanjang sejarahnya, ya, sepanjang sejarahnya dari mulai Amerika merdeka di abad ke-18 sampai sekarang ratusan kali peperangan dilakukan untuk ya bagaimana Amerika menjadi superpower, menjadi negara yang paling besar, berpengaruh, mendikte negara lain. Ini ratusan peperangan dilakukan. Jadi bahasanya adalah bahasa kekuatan, bahasa kekerasan. Nah, bahasa kekuatan yang bisa meladeni sekarang, yang betul-betul meladeni cuma dua ini. Satu, ya Putin, Rusia, dan juga Iran. Nah, Putin sudah berbicara. Ya, Palestina, Israel tidak selesai karena memang Amerika memonopoli, ingin memecahkan persoalan sendiri. Nah, kemudian kita tunggu Iran yang memang siap juga dengan bahasa yang ya dipahami oleh Amerika, bahasa kekerasan. Dan teknologi Iran sama juga seperti Rusia sudah maju itu. Yang bisa meladeni Amerika nampaknya adalah Iran. Jadi kembali Gus Muafik, ya jangan mengikuti Abu Janda.